Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Apa kabar semua adik-adik? Kakak Mala bagaimana, sehat? Sehat banget dong, Kak. Sehat. Kak Frida bagaimana? Sehat. Kelihatan, matanya bersinar-sinar. Adik-adik semua sehat ya di rumah? Sehat. Bergembira semuanya? Gembira dong, Kak. Puji Tuhan. Ini hari Minggu ya? Iya dong, Kak. Udah jam berapa nih? Udah setengah 8. Berarti sekolah minggu kita sudah mau dimulai. Iya, Adik-adik benar. cepat-cepat buka ya YouTube sekolah minggu kita. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita coba yel dulu ya. Boleh, Kak? Oke. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Iya, tetap semangat ya sepanjang hari ini, sepanjang ibadah kita. Yuk adik-adik Kakak Wina undang untuk berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi lagu Kawanku Ini Hari Minggu, lalu di medley dengan Ditarik-tarik. Bang Enon. kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah setengah 8. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Ditarik-tarik, ditarik-tarik. Kenapa tak mau datang? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu, dan jangan nanti ketinggalan. Katanya Tuhan Yesus, Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah. ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah. Janganlah nanti engkau ketinggalan. anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Kak, Apa? kurang semangat yel-yelnya. Masa Masa sih? Iya. tadi udah teriak kayaknya. Ya udahlah diulang ya, Kak. Ya udah sekali lagi aja deh, Kak. Oke, Oke. boleh. Ayo Kamala. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke, udah semangat? Sudah Sudah dong. dong. Dan jangan sampai ya adik-adik yang di rumah masih ada yang belum siap. Kita kan sudah memulai sekolah minggu. Sekarang Kakak Wina minta adik-adik untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik siapkan telinganya, hatinya, semuanya berikan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ia berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu. Yang berdoa berserah tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik coba lihat tangannya masing-masing. Kak Frida juga, Kak Mala juga. Ingat-ingat, dalam 1 minggu ini pernah nggak tangan adik-adik digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik? Pernah tidak? Pernah? Pernah sih. Pernah. Ada sih, tapi nggak sengaja itu Kak. Oke, ada yang nggak sengaja. Kak Frida sengaja nggak? Enggak sih, enggak maksud. Nggak maksud ya? Iya. Oke, coba sekarang lihat juga kakinya. Mulutnya, matanya, apakah seminggu ini juga pernah dilakukan untuk hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka? Pernah ada? Pernah sih. Pernah Ada sih, Kak. Ya, mungkin pernah ya tanpa sengaja. Mungkin ada juga adik-adik yang masih dengan sengaja melakukan hal yang tidak baik. Yuk, kita buru-buru minta ampun sama Tuhan. Tuhan selalu melihat loh apa yang kita lakukan. Ya, semua adik-adik Kakak Wina undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu, lalu kita akan mengakui dosa kita bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Epistel untuk hari Minggu ini diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 5. Mazmur pasal 25 ayat 5. Inang akan bacakan untuk kita. Anak-anak ikuti di rumah ya. Demikian bunyinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Oke, dengan puji-pujian, dengan pengakuan dosa, sekarang kita mau mengakui diri kita sebagai orang percaya. Kak Frida orang percaya? Iya dong. Kak Mala orang percaya? Percaya Tuhan Yesus, Kak. Tandanya Pasti. apa? Tandanya apa? Tandanya Berdoa. Terus? ke gereja, Kak. Betul, ke gereja. Adik-adik juga harus rajin ke gereja. Ya, rajin sekolah minggu, rajin ibadah online. Kita mau ngapain sih ke gereja? Ibadah online? Ada apa aja? Mendengarkan firman Tuhan. Bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua adik-adik kembali berdiri yuk. Kita mau bernyanyi lagu. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan. Kita nyanyikan sekali lagi. Yuk ayo teman. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari wartakan kasih setia-Nya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini Kak Wina mau mengajak adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa bersama. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, berikan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami. Kau masih jaga, lindungi kami, memberkati kami, bahkan Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, apalagi tengah-tengah pandemi yang sedang melanda muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk pelayan-pelayan di gereja-Mu, mulai dari Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, kakak abang sekolah minggu, dan yang lain-lainnya. Tuhan jagai, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, jangan biarkan sakit penyakit yang sedang melanda muka bumi ini masuk ke dalam tubuhnya. Berkati juga mereka Tuhan, beri selalu mereka semangat, supaya selalu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, bisa melayani Engkau di gereja-Mu ini. Tuhan, berkat juga pelayan-pelayan-Mu, supaya bisa selalu memberikan semangat untuk jemaat-jemaat-Mu di gereja KBP Semper, terkhususnya jemaat-jemaat-Mu yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, jemaat-jemaat HKBP Semper, untuk selalu diberikan kesabaran, semangat dalam menghadapi situasi yang sedang melanda muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk selalu diberikan kesehatan. Kalau sekarang masih jadi virus corona, Tuhan, jauhkan itu dari tubuh kami semuanya, Tuhan. Berikan kami imun yang kuat supaya bisa melawan virus-virus itu. Kami juga meminta ampun akan dosa-dosa yang kami perbuat.
hati, pikiran, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami jauh dekat sempurna berdasarkan namamu. Kami bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa melakukan ibadah online sekolah minggu. Ya Bapak, saat ini banyak sekali penyebaran virus COVID-19 di muka bumi ini yang membuat rasa khawatir kami. Namun kami tidak punya pilihan karena kami harus melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapak, Engkau begitu tahu ganasnya virus ini. Virus yang tidak terlihat namun bisa menularkan tanpa adanya gejala. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, lindungilah kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami imun yang kuat supaya kami bisa melawan virus COVID-19. Dan lindungilah keluarga kami juga, berikanlah keluarga kami kesehatan dan imun yang kuat supaya keluarga kami bisa melawan virus yang mematikan ini. Ya Bapak, saat ini banyak sekali masyarakat terpapar virus COVID-19. Berikanlah mereka kesembuhan dan kekuatan dan berikanlah mereka imun yang kuat supaya mereka bisa melawan virus yang ada di tubuh mereka. Ya Bapak, kami hanya manusia lemah dan tidak memiliki kuasa, hanya Engkau yang memiliki kuasa penuh atas kami. Maka itu kami memohon kepadamu, semoga pandemi ini cepat berlalu dan virusnya hilang dari muka bumi ini. Kami serahkan hidup ini ke tangan-Mu, Yesus Tuhan Kristus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami masih sehat dan kami masih bisa bersekolah hingga hari ini ya Bapa. Berkatilah kami, bimbinglah kami agar kami tetap semangat dalam menjalani PJJ kami, agar kami bisa lebih mengedepankan kualitas akademik kami ya Bapak, agar dengan bimbingan-Mu kami bisa dapat membanggakan dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Iya, sekarang saatnya kita Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Itu bagian yang tidak kalah penting dari seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu, supaya hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik semua sudah siapkan ya Alkitabnya, dan yang jangan lupa bukan cuma Alkitab, tapi siapkan, berikan telinga yang mau mendengar, hati yang mau mendengarkan juga firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau berdiri, nggak usah berdiri deh, duduk aja. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Allah telah berfirman dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami untuk kami dapat beribadah bersama Tuhan di ibadah online sekolah minggu HKBP Semper hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap ibadah yang kami sudah panjatkan berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan mau dengar-dengaran. Terlebih dari itu kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami, layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, sialan nih orang nih. Aduh. Kurang ajar Bang banget. Supri, kenapa sih Bang? Ini Kok nih. ngomongnya begitu? Aduh, kurang ajar asem nih. Wah nih, nggak bener nih. Aduh.
Wah brengsek banget nih dia nih. Bang, kenapa sih Bang? Kok ngomongnya begitu Bang Supri? Ih lagi main game kak. Main game apa sih? Kesel banget ini sama orang. Kalau kesel memang harus berkata-kata seperti itu Bang. Ya ke bawah kak, ke bawah perasaan. Ini Kebawa. kesel banget nih bukannya bantuin. Bang, tapi kata-kata itu Abang tahu nggak kalau kata-kata itu kasar? Iya tahu sih. Ya kata-kata itu tidak membangun. Kan lagi main game kak. Ya, tapi tetap Bang, itu bisa mendukakan hati Tuhan juga. Oh. Gitu. Jadi mungkin adik-adik juga di rumah sering kadang-kadang kalau lagi main game kebawa emosi, tapi tidak boleh seperti itu Bang. Nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Iya, Jadi iya. ke depan Abang kalau main game harus kontrol emosi Bang, pengendalian diri. Gitu. Bisa Iya. Bang? Jadi Kalau harus Abang nggak kontrol. bisa mengendalikan emosi, gak usah main game. Gitu ya. Iya Bang. Aduh, Daripada- abis ini kesel banget nih. Daripada kata-kata yang kita keluarkan bisa menjadi dosa buat kita. Iya nggak? Iya, iya Iya. kak, iya kak. Buat adik-adik di rumah juga begitu. Kalau kita main game kita nggak bisa menjaga perkataan kita, lebih baik kita gak usah main game karena itu bisa menimbulkan dosa gitu Bang. Oke Bang? Oke. Oke Sip, deh kak, gitu. siap Oke. deh. Kalau gitu. Bang Supri ingat dulu ya. Oke, Siap, pasti. Bang. Oke makasih. Thank you Bang. Ya adik-adik, tadi seperti yang tadi Bang Supri kadang-kadang kita kalau main game ya, kadang-kadang kalau kita main ataupun kita melakukan segala sesuatu, kadang nggak kepikiran, kadang tuh kita nggak ngerasa kalau yang kita ucapkan itu adalah kata-kata kasar. Nah saat ini Paulus mau mengajarkan kita lewat suratnya di Efesus untuk menjaga perkataan kita. Apa sih isi suratnya? Yuk sama-sama kita baca di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kak Grace bantu bacakan ya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya adik-adik, dalam surat Efesus ini kakak mau bagikan dua hal. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih, kenapa sih surat Efesus ini ditulis? Jangan itu deh. Coba adik-adik tahu nggak siapa penulis surat Efesus? Siapa ayo? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Iya betul. Paulus. Paulus menulis surat Efesus ini untuk jemaat di Efesus. Untuk apa? Karena pada saat itu jemaat Efesus adalah jemaat mula-mula adik-adik. Jemaat mula-mula itu artinya apa sih Kak? Jemaat mula-mula itu artinya jemaat yang baru mengenal Tuhan. Jemaat yang baru bertobat sehingga butuh diteguhkan, butuh diingatkan adik-adik. Nah karena itulah Paulus menuliskan surat Efesus ini. Di surat Efesus ini kita diajarkan dua hal yang kakak mau bagikan. Yang pertama, kita tidak boleh berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor apa sih? Tadi kalau kita marah-marah sendiri, kita mengucap kata-kata yang sebut binatang gitu kan, suka sering kali, maaf ya adik-adik, itu kadang-kadang kita sering ngomong begitu ya. Maaf ya, bego lu gitu segala macam ya adik-adik. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kata-kata itu tidak membangun. Tapi kata-kata itu bisa mendukakan hati teman-teman di samping kita, bisa mendukakan hati Tuhan. Jadi karena kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus stop berkata-kata kasar, oke? Jadi adik-adik ingat, yang pertama dalam surat ini kita diajarkan untuk tidak berkata kotor, berkata kasar, tapi kita harus berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang baik agar setiap orang yang mendengarkan perkataan kita beroleh kasih karunia. Terus apalagi sih yang diajarin di surat Efesus ini? Yang kedua adalah tentang kasih yang kakak ambil mau bagikan ke adik-adik ini kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi dengan cara bagaimana? Bisa dengan mengampuni adik-adik, bisa dengan berbagi. Nah, siapa di sini yang suka berbagi? Atau di sini siapa yang kalau marah-marah deh, marah-marahnya itu kasar? Ada? Tidak ada ya, kakak yakin di sini anak-anak sekolah minggu AKBP SMP, anak-anak Tuhan yang
baik-baik semua, yang berkata-kata baik dan penuh kasih. Nah, kenapa sih adik-adik kita harus penuh kasih? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Buktinya apakah Tuhan mengasihi kita? Orang aku aja susah nih Kak mau beli mainan, aku mau sekolah, aku bingung bayar uang sekolah. Itu bentuk kasih Tuhan. Bukan di situ adik-adik poinnya. Tuhan mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk mengampuni semua dosa kita. Coba di sini, ada enggak yang mau mengorbankan dirinya untuk orang yang di sampingnya, untuk mamanya, atau mungkin ada enggak? Atau mungkin untuk temannya gitu, untuk temannya yang mau mengorbankan dirinya. Nah, terkadang kita di sini lebih mementingkan diri kita sendiri, atau kita lebih mengutamakan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tidak demikian adik-adik. Tuhan penuh kasih, penuh belas kasih, penuh pengampunan, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk mati di kayu salib. Nah, itu 2 poin yang kakak mau ajarkan. Jadi tadi yang pertama apa? Coba, apa? Ya, tidak berkata kotor, tapi berkatalah yang baik, yang membangun. Yang kedua apa? Apa? Ya, kita harus melakukan hal-hal yang penuh kasih. Sebagai anak Tuhan, kita harus terlihat adik-adik. Hati kita harus terlihat, perbuatan kita harus terlihat perbuatan yang penuh kasih. Ya, bisa ya adik-adik. Mulai saat ini kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk berkata baik. Mengajak adik-adik di rumah untuk melakukan perbuatan kasih. Misalnya apa? Mengampuni. Misalnya apalagi tidak marah-marah. Oke? Bisa? Bisa adik-adik? Bisa ya. Nah, untuk mama, papa di rumah, kadang-kadang kita mengajarkan anak kita, kamu gak boleh berkata kasar, kamu gak boleh marah-marah. Tapi kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan, refleks biasanya yang kita lakukan apa? Kita marah-marah, kadang kita memaki gitu. Nah, itu tidak boleh mama papa. Itu tidak boleh. Di sini Kakak Grace juga mau mengajak mama papa di rumah untuk sama-sama kita bangun anak-anak kita, untuk sama-sama kita kita bantu pertumbuhan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh kasih, dan yang pastinya berkata-kata dengan baik gitu. Seperti ini nih, kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita karena kita anak Tuhan. Seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, itu kakak setuju lagunya adik-adik. Kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita harus berhati-hati menggunakan kaki kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Agar setiap yang kita lakukan lewat tangan kita, agar setiap yang kita lakukan lewat kaki kita, dan setiap yang kita ucapkan lewat mulut kita, semuanya bisa menjadi berkat. Semuanya bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang yang mendengarnya penuh kasih karunia, penuh kedamaian, seperti itu. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik nih, yuk berdiri. Kita mau coba nyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu sampai mulut ya. Kita mulai 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati mulut, gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami untuk tidak berkata-kata, untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membangun Tuhan. Kiranya Tuhan lewat firman Tuhan hari ini kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami bisa
melakukan perbuatan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Terlebih dari itu semua, kami kembali mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau mengucap syukur untuk firman yang sudah didengarkan ya Kak ya. Iya Kak. Iya, mengucap syukur melalui apa? Persembahan. Memberikan persembahan. Persembahan kita berikan ke gereja untuk pelayanan gereja kita ya adik-adik ya. Banyak cara loh, bisa berikan secara langsung lalu dititipkan ke Sintualunggu. Bisa juga dengan cara apa Kak Mala? Ini apa namanya, transfer lewat bank. Transfer ke rekening gereja kita dong. melalui bank. Kak Frida dengan cara apa lagi? Itu tuh yang ada titik-titik hitam yang Titik-titik di-scan-scan itu. kotak-kotak itu ya, itu namanya betul. scan QR ya. Oh iya, Ya nanti adik-adik banyak cara kita mau mengucapkan syukur melalui persembahan yang kita berikan ya. Sekarang kita mau bernyanyi bersama sambil memberikan persembahan. Adik-adik boleh berdiri juga ya. Kita mau bernyanyi lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Adong hubuan Tuhan, Dison adong hubuan Tuhan, karbueni ngoluku nasotar dong nian, sadia ma argana Tuhan, molosai dirajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, saya maroham. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.